Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar tentang materi kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap ya? Pernahkah kamu berteriak di tengah lapangan atau tempat terbuka? Kira-kira bagaimanakah bunyi yang terdengar? Bandingkan dengan ketika kamu berteriak di dalam kamar mandi. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk cari tahu. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian pasti akan bisa menjawab perbedaan ketika kalian berteriak di lapangan terbuka dan juga di kamar mandi. Bunyi dapat dipantulkan. Pernahkah kamu melemparkan kelereng ke dinding? Kira-kira apa yang terjadi dengan kelereng tersebut? Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kayu, besi, kaca, dan dinding. Pemantulan bunyi juga memiliki manfaat, antara lain dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut, serta mengukur kedalaman laut. Juga bisa dimanfaatkan di dalam dunia kedokteran untuk pemeriksaan USG, dan juga bisa mendeteksi keretakan logam. Selain dapat dipantulkan, ternyata bunyi juga dapat diserap loh. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Contoh benda yang dapat menyerap bunyi antara lain ada kain, karpet, kain wol, busa, kertas, dan lain-lain. Benda-benda peredam bunyi dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam, seperti pada gedung bioskop, studio musik, atau gedung pertemuan. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan peredam bunyi supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, ada juga gema, dan juga gaung atau kerdam. Sebelumnya, kita akan belajar tentang bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya berdekatan, sehingga bunyi asli menjadi terdengar lebih keras, sebab bunyi pantul akan memperkuat bunyi aslinya. Contohnya, ketika suara seorang guru di dalam kelas akan terdengar lebih keras dibandingkan dengan ketika di halaman sekolah. Serta, seorang anak yang bernyanyi dalam kamar mandi, suaranya akan terdengar lebih kuat dibanding ketika bernyanyi di lapangan terbuka. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Umumnya, terjadi pada ruangan yang besar sehingga bunyi pantul harus menempuh jarak. Hal itu menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya.
Gaung mengganggu bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Misal bunyi aslinya pertunjukan. Namun karena adanya gaung yang mengganggu bunyi asli, maka yang terdengar hanya perkan. Setelah kita mempelajari dua macam bunyi pantul tadi, kita akan mempelajari bunyi pantul selanjutnya, yaitu gema. Apakah itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai terucapkan. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Sehingga bunyi pantul terdengar lengkap sesudah bunyi asli diucapkan. Gema umumnya terjadi di gua-gua, lembah, atau juga bukit. Misal, ketika kalian berada di depan gua, kalian berteriak, "Halo!" Maka akan terjadi gema setelah bunyi asli, yaitu "Halo, halo, halo, halo." Seperti itu. Setelah kita mempelajari tentang bunyi, masih ingatkah kalian tentang gagasan pokok? Yuk kita pelajari lagi. Gagasan pokok adalah kalimat inti atau pokok dari pembahasan dari suatu paragraf. Biasanya terletak pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Jadi, gagasan pokok adalah inti dari pembahasan dari suatu paragraf yang sedang dibicarakan. Selain gagasan pokok, juga ada satu jenis gagasan lagi. Apakah itu? Kira-kira kamu masih ingat tidak ya? Selain gagasan pokok, juga ada gagasan pendukung. Apakah gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Biasanya, lebih dari satu kalimat dalam suatu paragraf. Fungsi dari gagasan pendukung adalah untuk memperjelas informasi dari suatu gagasan pokok. Setelah kita mengingat kembali apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui teks berikut. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu, Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Dari satu paragraf tersebut, dapatkah kamu menentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya? Coba tebak, apa ya yang merupakan gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya yaitu, benar sekali, berada di awal paragraf, yaitu Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Paragraf tersebut memang membahas Pak Sami yang baru pulang dari kampungnya, yaitu di Maluku. Sedangkan, apa ya kira-kira gagasan pendukungnya? Bisakah kamu menebaknya? Benar sekali, gagasan pendukungnya adalah kalimat selanjutnya sampai akhir paragraf, yaitu, sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu, Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat tambahan atau untuk memperjelas gagasan pokok, sehingga kalimat kedua sampai akhir paragraf disebut dengan gagasan pendukung. Kalian sudah paham ya sekarang? Tetap semangat anak-anak, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.